Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Dokter Agus di Semarang ya. Yang bertanya, dok, ada banyak cara untuk tindakan basir, bagaimana cara memilih yang benar ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Dokter Agus di Semarang, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau mengikuti konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya saya upload ya. Kembali kepada Dokter Agus yang bingung memilih apa yang harus dikerjakan untuk penanganan basir ya. Memang di dunia ini juga di Indonesia ada banyak cara penanganan basir, mulai dari yang herbal, ada yang obat, ada yang dioles, ada yang suntik, ikat, operasi pun caranya macam-macam, alatnya macam-macam ya. Tidak usah bingung, kembali kepada guideline ya, garis pedoman ya. Di dunia ini ada banyak garis pedoman atau guideline penanganan basir yang benar berdasarkan penelitian ilmiah yang baik ya. Jadi kita memilih tindakan apa yang baik untuk pasien itu tidak boleh ngawur semaunya dokternya, tidak boleh, harus mengikuti guideline atau garis pedoman ya. Di dunia ini ada garis pedoman penanganan basir yang baik. Di banyak dunia ini yang terbaik adalah yang dari Eropa atau dari European Society of Coloproctologists ya, yang terakhir itu tahun 2020 ya. Itulah yang terbaik yang bisa dipakai secara internasional, termasuk di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri tidak ada guideline ya. Guideline yang baik untuk penanganan basir itu bagaimana? Tidak ada, belum ada ya. Maka kita mengadopsi guideline-nya dari The European Society of Coloproctologists tahun 2020 yang mengatakan begini, bahwa semua derajat basir, dalam hal ini basir dalam ya, derajat 1, 2, 3, 4 selalu basic treatment. Basic treatment itu apa? Modifikasi diet, lifestyle, dan obat ya, medikamentosa. Nah, kalau gagal dari basic treatment tadi, yaitu modifikasi diet, itu banyak makan serat, banyak minum. Modifikasi lifestyle, tidak boleh banyak ngeden kuat-kuat, ngeden lama, BAB lama, sering-sering BAB, atau obat. Sudah dikasih obat flebotonik atau fenotonik yang akhirannya yang kita sering dengar itu, gagal, maka derajat 1 apa yang dilakukan adalah rubber band ligation atau diikat. Nah, derajat 2 yaitu kalau BAB keluar benjolan bisa masuk sendiri, gagal dengan basic treatment ya, dilakukan juga ligation teknik atau rubber band ligation, diikat. Jadi derajat 1, derajat 2 diikat ya. Memang ada yang namanya menyuntik, ada namanya infrared dan mengikat. Yang paling efektif yang tidak operasi adalah mengikat. Kemudian yang derajat 3 bagaimana? Kalau dengan basic treatment, medikamentosa itu tidak atau pengobatan tidak berhasil, maka derajat 3 operasi. Operasi apa? Operasi konvensional ya. Tetapi kalau tidak mau operasi konvensional, alternatifnya adalah Doppler guided hemorrhoid artery ligation ya, dengan atau hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair, HALRAR ya. Dulu namanya Doppler guided hemorrhoid artery ligation, sekarang namanya adalah HALRAR, HALRAR ya, hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair ya. Kemudian kalau tidak mau operasi konvensional untuk derajat 3, maka HALRAR. Kalau nggak mau HALRAR, maka alternatif keduanya stapler. Mengapa stapler? Karena stapler dijadikan alternatif terakhir karena banyak komplikasinya ya. Bahkan long term complication-nya adalah mules ya, karena ada sebagian yang menyempit. Nah, untuk stapler itu sebaiknya dihindari oleh karena di Eropa sudah dievaluasi komplikasi jangka panjang 12 tahun itu 48% pasiennya mules-mules ya. Kemudian diminta untuk berhati-hati melakukan stapler. Tidak apa-apa melakukan stapler, tapi harus tahu komplikasinya dan harus berhati-hati.
Kemudian untuk derajat 4 yang kalau benjolannya sudah nggak bisa masuk. Kalau derajat 3 tadi kan keluar benjolan harus dimasukin, ya. Kalau derajat 4 itu sudah nggak bisa dimasukin lagi, tetap operasi konvensional, ya. Kalau nggak mau operasi konvensional, kemudian alternatifnya stapler untuk derajat 4. Nah, untuk derajat 3, derajat 4, kalau ada kontraindikasi operasi atau pasiennya tidak mau operasi, kembali kepada mengikat. Jelas ya, Dokter Agus? Jadi yang pertama dilakukan namanya basic treatment, yaitu modifikasi diet, modifikasi lifestyle, dan pengobatan untuk semua derajat basir, ya. Kalau gagal derajat 1 diikat, derajat 2 gagal diikat, derajat 3 dioperasi. Kalau nggak mau operasi konvensional, halral. Nggak mau halral, baru alternatif keduanya adalah stapler. Kalau derajat 3 ini ada kontraindikasi operasi, pasiennya menolak, maka kembali pada mengikat. Derajat 4 itu operasi, alternatifnya adalah stapler. Kalau ada kontraindikasi dan pasiennya menolak, kembali pada mengikat. Nah, itulah yang merupakan algoritma atau urut-urutan berdasarkan derajat penanganannya apa menurut The European Society Coloproctologist yang terakhir tahun 2020. Mengenai operasi, memang alat potongnya macam-macam, tapi intinya kalau operasi konvensional alat potongnya bisa macam-macam. Mau pakai gayut laser, mau pakai sapute, mau pakai radiofrekuensi untuk motong, mau pakai harmonic scalpel, ultrasonik, pisau, elektrokoagulasi, elektrokotri, apa saja boleh. Tapi itu termasuk operasi konvensional, ya, jelas ya. Sedangkan yang di luar yang saya sebutkan ini ada banyak juga, tetapi tidak masuk guideline. Artinya sudah dievaluasi dalam penelitian-penelitian yang baik, randomized control trial yang dilakukan meta-analisis, itu dalam GRIDS approach dia tidak masuk 1A, ya, sehingga tidak dimasukkan dalam guideline. 1A itu apa? Manfaat lebih besar daripada kerugian dan komplikasinya, dan high quality evidence. A-nya itu high quality evidence atau bukti penelitiannya itu high quality, kualitasnya tinggi, ya. Kira-kira itu Dokter Agus di Semarang yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa mencerahkan juga bagi seluruh masyarakat yang menderita wasir. Kalau menderita wasir, pelajari, ya. Kita akan bisa melihat dimanapun, buka browsing untuk tahu. Kira-kira itu jawaban saya, semoga bisa menjawab. Dan saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran. 1-2 hari sebelumnya saya upload.